Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiani Pratiwi. Hari ini, saya akan membahas sedikit materi dari mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Nah, adapun materi yang saya akan bahas hari ini yaitu mengenai model-model kurikulum. Nah, apa sih pengertian dari model pengembangan kurikulum ini? Jadi, model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun sekolah. Nah, di sini juga Nadler pada tahun 1988 menjelaskan bahwa model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti dan memahami suatu proses secara mendasar dan menyeluruh. Oke, model pertama di sini dari model Zeiss. Nah, Robert S. Zeiss adalah ahli kurikulum yang banyak melontarkan ide-idenya sekitar tahun 1976. Nah, ada pun beberapa model yang dikembangkan oleh Zeiss ini. Yang pertama di sini ada Administrative Line Staff Model atau model administrasi. Nah, model administrasi ini merupakan model pengembangan kurikulum paling lama yang sering juga disebut sebagai model garis dan staff. Pemberian nama ini dibuat berdasarkan gagasan pengembangan kurikulum yang banyak muncul dari pejabat yang berwenang atau administrator pendidikan. Nah, pada umumnya nih, administrasi pendidikan ini terdiri dari pengawas, kepala sekolah, dan staf pengajar inti. Panitia pengarah ini bertugas merencanakan memberikan pengarahan tentang garis besar kebijakan, menyiapkan rumusan falsafah dan tujuan umum pendidikan. Nah, selesai pekerjaan tersebut nih, panitia pengarah menunjuk kelompok kerja sesuai dengan keperluan anggota. Nah, kelompok kerja tadi nih terdiri dari staf pengajar dan spesialis kurikulum. Tugasnya itu menyusun tujuan khusus, isi dan kegiatan belajar. Nah, hasil dari pekerjaan direvisi lagi oleh panitia pengarah. Apabila dipandang perlu, akan diadakan uji coba lagi untuk meneliti nih kelayakan pelaksanaannya. Oke, di model Zeiss yang kedua ada the grassroots model atau model grassroots. Nah, model ini merupakan lawan dari model sebelumnya. Model ini dikenal juga sebagai model desentralisasi, karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan berasal dari atas, melainkan dari bawah, yaitu guru dan sekolah. Nah, guru di sini merupakan perencana, pelaksana, dan sekaligus penilai pengajaran di sekolah. Nah, kepala sekolah nih sebagai pimpinan tim administrasi juga bisa membantu guru dalam membantu pengembangan kurikulum model ini. Nah, dari sini juga terlihat nih bahwa pengembangan model ini sangat tergantung pada kerjasama guru-guru, guru kepala sekolah, bahkan juga antar sekolah. Nah, model ini lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana di lapangan, tadi seperti guru dan kepala sekolah, sehingga perbaikan dan peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik menuju bagian-bagian yang lebih besar. Oke, model Zeiss yang ketiga di sini ada Tabas Inverted Model atau model terbalik. Nah, secara umum model kurikulum dikembangkan secara deduktif, tetapi kurikulum yang dikembangkan oleh Taba menggunakan cara pengembangan induktif. Oleh karena itulah dinamakan model terbalik. Nah, pengembangan model ini diawali dengan melakukan percobaan dan penyusunan teori serta diikuti dengan tahapan implementasi. Pengembangan model Taba ini dilakukan dengan 5 tahap, yaitu pertama, menyusun unit-unit kurikulum yang ada dan diuji cobakan oleh staf pengajar. Nah, yang kedua, menguji cobakan untuk mengetahui kesahihan dan kelayakan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, menganalisis dan merevisi hasil uji coba serta mengkonsolidasikannya. Yang keempat, menyusun kerangka teoritis. Dan yang terakhir, menyusun kurikulum yang dikembangkan secara menyeluruh dan mengumumkannya. Oke, model Zeiss yang keempat di sini ada the Systematic Action Research Model atau model pemecahan masalah. Dari sisi proses, model kurikulum ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah.
Nah, Sukma Dinata pada tahun 2005 menyebutkan ada 2 langkah dalam penyusunan kurikulum jenis ini. Yang pertama, melakukan kajian tentang data-data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum. Nah, data yang dikumpulkan ini hendaknya valid dan viable agar dapat digunakan sebagai dasar yang kuat nih, karena data yang lemah akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua, melakukan implementasi atas keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama. Dari proses ini akan diperoleh data-data atau informasi baru yang dimanfaatkan untuk mengevaluasi masalah-masalah yang muncul di lapangan sebagai tindak lanjut untuk memperbaiki kurikulum. Oke, model Zeiss yang kelima nih ada the demonstration model atau model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Nah, model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah saja, atau komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Nah, menurut Smith, Stanley, dan Shores, ada 2 variasi model demonstrasi nih. Yang pertama ini, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. Nah, yang kedua ini bentuknya bersifat kurang formal nih, karena beberapa guru yang merasa kurang puas dengan kurikulum yang ada, mencoba mengembangkan penelitian dan mengembangkannya sendiri. Mereka mencoba menggunakan hal-hal yang lain yang berbeda dengan yang berlaku. Oke, model Zeiss yang keenam yaitu Bishan System Model atau model Bishan. Nah, pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Bishan memiliki 5 bagian pembuat keputusan. Nah, 5 tahap tersebut apa aja sih? Nah, pertama ini memutuskan arena pengembangan kurikulum, yaitu suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan. Nah, yang kedua ini menetapkan personalia, yaitu siapa-siapa sajakah yang ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi, dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Yang keempat nih, ada implementasi kurikulum. Nah, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum. Yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Oke, model Zeiss yang terakhir ini ada dari Rogers Interpersonal Relation Model atau model Rogers. Oke, Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri nih. Nah, berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Rogers menggunakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Rogers. Oke, nah selain dari model Zeiss tadi, dari ketujuh model Zeiss tadi, ada pun di sini model pengembangan kurikulum Rogers. Di sini Rogers memberikan warna yang cukup kuat dalam pengembangan model kurikulum. Ada 4 model yang dikembangkan oleh Rogers nih. Model ini merupakan perbaikan dari model sebelumnya. Nah, model pengembangan kurikulum Rogers ini ada model pertama nih. Model yang paling sederhana, menggambarkan bahwa kegiatan pendidikan semata-mata terdiri dari kegiatan memberikan informasi dan ujian, didasari atas asumsi bahwa pendidikan adalah evaluasi dan evaluasi adalah pendidikan, serta pengetahuan adalah akumulasi materi dan informasi. Oleh sebab itu, banyak pengembang menyebut model ini sebagai model tradisional. Model ini menganggap siswa sebagai objek yang pasif, sedangkan guru merupakan objek yang aktif yang mempunyai peran lebih dominan. Nah, di model yang kedua ini, penyempurnaan dari model pertama nih dengan menambahkan pokok yang belum tercover pada model 1, yaitu mengenai metode dan organisasi bahan pelajaran. Dengan menambahkan komponen mengajar dan organisasi bahan, maka terlihat bahwa model pengembangan kurikulum 2 ini semakin baik dan lengkap. Metode yang efektif dan penataan bahan pelajaran yang sistematis, yaitu dari mudah ke yang lebih sukar, dari konkret ke abstrak, telah dilakukan di pengembangan
pengembangan kurikulum model 2 ini. Nah, di model ketiga merupakan penyempurnaan dari model 2 yang belum biasa memberikan alternatif pokok atas unsur teknologi pendidikan ke dalamnya. Hal itu didasarkan pertimbangan bahwa teknologi pendidikan merupakan faktor yang sangat menunjang dalam keberhasilan belajar mengajar. Dan dengan menambahkan dua hal, yaitu tentang dukungan bahan pelajaran yang meliputi buku-buku dan media pengajaran. Nah, di model terakhir atau model keempat dari kurikulum Rogers ini, berbagai komponen kurikulum pada model 1 hingga model 3, pada model 4 ini disertakan pula komponen penting dalam keseluruhan pendidikan, yaitu tujuan. Nah, tujuan ini menjadi arah pendidikan dan pengajaran yang mengikat semua komponen yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk teknologi yang akan digunakan. Oke, jadi kesimpulannya yaitu keberadaan model-model pengembangan kurikulum memegang peranan penting dalam kegiatan pengembangan kurikulum, dan dengan mempelajari model-model pengembangan kurikulum dapat memudahkan dalam melakukan pengembangan kurikulum tentunya. Nah, model-model kurikulum akan berkembang terus seperti kurikulum yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.